kali ini kami akan mengawal itu. Jika memang telah terbukti terjadi kecurangan, maka paslon itu harus benar-benar didiskualifikasi. Karena jika tidak, berarti micu kemarahan dari rakyat. Semangat masih ada memang relawan-relawan yang ada itu? Insya Allah, kami masih semangat dan menunggu saat yang tepat. Pernah ketemu langsung sama Anies? Alhamdulillah. Sorry, kalau saya panggil Nasi karena Anies itu teman saya satu kuliahan, satu angkatan di UGM. Ya, alhamdulillah beberapa kali berjumpa dengan beliau, baik sebelum beliau selesai menjadi jadi gubernur DKI. Jadi waktu masih jadi gubernur DKI pertama kali ketemu? Ya, sempat kami meminta izin untuk bertemu, meminta izin bahwa kami bergerak dan meminta Mas Anies yuk maju. Bertemu langsung. Langsung terima? Iya, diterima. Oke, itu kapan itu? Tepatnya saya lupa. Enggak, mas tahunnya? 2020. 2020. Sebelum deklarasi dan sesudah deklarasi, beberapa minggu sebelum deklarasi. Jadi berapa kali bertemu sudah sama Mas Anies? Waduh, lupa saya. Oke, enggak, maksudnya saya hanya ingin mengatakan ya seperti Mbak Rike ini relawan yang beruntung yang masih bisa merangsek ke ring dekatnya Mas Anies kan? Saya rasa kalau... Tapi yang relawan-relawan lainnya? Oh tidak, kalau ketua umum relawan itu pasti sudah pernah ketemu sama Mas Anies. Oke. Iya, karena Mas Anies atau kita ini ketua umum relawan itu berapa? Yang 1000 itu? Kalau data yang dari Timnas 1000 sekian. Tapi kalau data dari... Kalau simpul Mbak Rika apa namanya? Sekber Sobat ya? Anies, Sekber. Sekber itu berapa? Sekber itu ada 89 simpul yang tergabung di dalam. Oke. Jadi yang pernah ketemu Mas Anies itu kira-kira yang 1000 orang itu? Iya, saya rasa 1000 orang itu sudah pernah ketemu semua sama Mas Anies. Oke. Berarti saya kuper. Ya, karena kan beberapa kesempatan kami mengadakan konsolidasi para ketua umum seluruh poros, tidak hanya Sekber saja. Ada Forkom juga, ada Forju, ada KIB, dan masing-masing poros mengundang seluruh ketua umum simpul relawan yang tergabung di dalamnya. Dan Mas Anies hadir di sana. Oh iya ya. Tapi saya sih kalau hadir umum begitu saya nggak menganggapnya sebagai pertemuan secara langsung. Iya. Yang langsung itu maksudnya kita ada juga, datang. karena kan Buddha atau Lebak Bulus dalam kan terbuka juga. I see. Terus ada juga Rumah Durian 3 yang memang dibuat untuk pertemuan para simpul yang belum pernah ketemu sama Mas Anies. Bukan Rumah Durian 3, Duren 3. Duren 3. Iya, Duren 3. Itu bisa datang dengan jadwal yang sudah ditentukan dan berjumpa langsung dengan Mas Anies dalam grup-grup kecil. 15 ketua umum, 10 ketua umum gitu. Untuk berbicara langsung dan berbincang. Oke, jadi sebenarnya ke depan apa yang diharapkan terhadap Mas Anies ini? Ke depan? Mas Anies jadi presiden? Oh ya, itu pasti. Pasti itu. Oke, pasti kan? Kalau seandainya misalnya tidak, nggak apa-apa lah. Namanya juga kita skenario itu kan Allah yang menentukannya, apalagi bulan Ramadan. Oh enggak, saya nggak mau berandai-andai. Oke, jadi andainya presiden terus? Sebelum ada keputusan, saya tidak akan berandai-andai Mas Anies tidak menjadi presiden. Oke, luar biasa. Karena itu tidak akan bubar juga relawannya ini ya. Iya. Seandainya nanti diperintahkan pemungutan suara ulang, siap? Siap dong. Oke. Dan bukankah itu yang kita minta melalui hak angket pertama kalinya? Oke. Apapun keputusannya nanti, dan tentunya harapan kita adalah karena kita kita tuh yakin bahwa Pilpres ini penuh dengan kecurangan. Karena itu harus diulang.
dan didiskualifikasi paslon yang terbukti melakukan kecurangan. Oke, yang curang itu kemarin kan ada temannya Jenderal Napoleon Bonaparte. Kita tidak tahu temannya siapa, ya kan? Iya. Gitu. Oke, saya mau tanya apa lagi ya, sampai saya speechless sama Bu Rike. Kenapa? Karena jawabnya pendek-pendek. Oke, kan ini pengalaman pertama atau pengalaman keberapa kali ikut dalam kontestasi semacam Pertama. pertama? Oke, Iya. nah biasanya pengalaman pertama ini kan ada naif-naifnya biasanya kan? Apa yang paling berkesan misalnya ikut dalam kontestasi ini? Yang jelas uang pasti banyak keluar. Uang pribadi banyak keluar. Saya tahu sahabat sekalian ya, uang pribadi. Oke, apa lagi? Saya kagum dengan sebagian rakyat Indonesia Oke. yang mau berkorban, berjuang membela negara. Oke. Saya anggap ini membela negara ya. Oke. Karena kita berjuang memperjuangkan orang yang kami yakini orang yang benar dan orang yang memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin Indonesia. Nah, dan itu jumlahnya tidak sedikit. Ternyata rakyat Indonesia mau kok diajak berjuang, bahkan mengeluarkan uang secara pribadi. Walaupun dia sendiri bukan orang yang mampu. Walaupun dia sendiri orang tidak mampu. Jadi ada yang menarik. Ada anggota saya, gaji dia adalah mingguan. Ya. 1 minggu sekali menerima gaji dan itu hanya 300.000 1 minggunya. Oke. Yang 200.000 dia pakai untuk perjuangan. Jadi setiap kali dia gajian, dia itu mencetak kaos dan dibagikan ke warga di sekitarnya. Allahu Akbar. Jadi 100.000 dia pakai untuk kehidupannya dia selama 1 minggu. Jadi sobat era sekalian, berdosalah orang-orang yang curang itu ya. Betul. Kepada orang-orang kecil yang berjuang dengan sungguh-sungguh tanpa ngambil keuntungan. Betul. Sedahsyat itu keinginan rakyat ingin Indonesia memiliki pemimpin yang baik. Karena itu pada saat kita yakin bahwa ini nggak benar ini, bahkan kita yakin bahwa Pilpres 2024 ini Pilpres yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Begini Mbak Rike ya, sekarang ini sepertinya kalau saya amati ya, kan ada 3 jalan yang sedang ditempuh sekarang ini. Jalan gerakan massa, betul, hak angket, kemudian hak angket, dan kemungkinan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau media massa, media sosial itu kan sudah dari kemarin-kemarin kan. Apa peran relawan di ketiga lini itu yang bisa dimainkan menurut Mbak Rike? Pergerakan massa, di antaranya kita ikut mengawal hasil Pilpres ya. Ikut mengawal ini kita dari awal pada saat mulai sesudah selesai jam 2 siang itu relawan tetap ada di TPS. Sehingga kita tahu adanya dugaan-dugaan kecurangan itu. Nah, saat kita yakin bahwa terjadi banyak sekali kecurangan, apalagi kita melihat data Sirekap yang nggak karu-karuan, lah kami turun ke jalan. Oke. Atas nama rakyat Indonesia yang menuntut keadilan dan pertanggungjawaban dari KPU. Dari situ kita kawal, termasuk juga anggota Dewan atau DPR. Kalau kami tidak turun ke jalan, bisa-bisa tuh hak angket nggak akan dibicarakan. Oke, jadi kalau turun ke jalan itu artinya semua berbagai komponen ya? Berbagai komponen. Dan itu izin dulu sama paslon atau? Oh, enggak, bukan. Itu inisiatif. Hak kami. Ya, inisiatif itu hak kami sebagai warga negara. Oke, Mbak Rike, ke depan ya, atau apa yang ingin dilakukan lagi melihat situasi ini? Apa aja yang terlintas? Karena kami meyakini ini tidak benar. Kami berharap dan kami akan terus menekan pihak-pihak yang terkait, terutama KPU, untuk mendiskualifikasi paslon curang. Yang awalnya pastinya kami akan mengawal hak angket sampai benar-benar itu terwujud. Dan hasil dari hak angket untuk membuktikan apakah benar terjadi kecurangan atau tidak dari hak angket itu. Jika memang benar terjadi kecurangan, hukumannya jangan seperti yang sudah-sudah dong. Ketua KPU berapa kali dinyatakan melanggar etik, tapi hukumannya 4 kali. Ya,
dan tidak ada hukuman. 4 kali 2 yang berat. Betul, kali ini kami akan mengawal itu jika memang telah terbukti terjadi kecurangan, maka paslon itu harus benar-benar didiskualifikasi. Karena jika tidak, ya berarti memicu kemarahan dari rakyat. Oke. Semangat masih ada memang relawan-relawan yang ada itu? Insya Allah, kami masih semangat dan menunggu saat yang tepat. Oke, untuk diperintahkan atau untuk bergerak? Untuk bergerak. Oke. Bukan diperintahkan. Oke. Ya, sahabat sekalian, closing statement Mbak Rike. Itu kameranya. Seorang pemimpin itu seharusnya bisa menggerakkan. Tetapi menggerakkannya dengan cara-cara yang baik. Tapi jika kita memiliki pemimpin yang dihasilkan dengan cara-cara kecurangan atau kezaliman, apa yang terjadi dengan negeri kita? Karena itu, rakyat Indonesia, waktunya kita benar-benar peduli pada negara ini, pada bangsa ini dengan cara kita terus kawal Pilpres ini, jangan menyerah, jangan berkata kita sudah kalah, perjuangan belum selesai. Terus kita kawal hingga titik darah, hingga Pilpres benar-benar berakhir. Karena itu terus semangat dan terus berjuang. Luar biasa ya, merdeka. Allahu Akbar. Ya, sahabat sekalian, itu tadi perbincangan saya dengan Ketua Umum salah satu simpul relawan yang paling tidak saya lihat workable ya, Rieke Santoso. Nah, mudah-mudahan ini memberikan semangat bagi relawan lain. Nggak ada gunanya persaingan ya, karena calon calon paslon ya, pasangan calon itu menunggu tetap dorongan semangat dari para relawan untuk memperjuangkan sampai titik darah penghabisan keadilan dan menolak pemilu yang tidak jujur dan tidak adil ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas. Dear.